Bayangkan Bapak Ibu, sebuah kebijakan besar yang selama bertahun-tahun hanya menjadi wacana, rumor, dan harapan, tiba-tiba mulai dibicarakan secara terbuka oleh pemerintah. Bayangkan jika kenaikan gaji PNS tahun 2026 yang disebut-sebut jauh lebih besar dari biasanya benar-benar disahkan. Apa dampaknya? Bukan hanya untuk ASN aktif, tapi juga untuk pensiunan, calon pensiunan, dan jutaan keluarga yang bergantung pada penghasilan negara. Hari ini, kita akan membongkar kabar besar yang sedang menggemparkan birokrasi, rencana kenaikan gaji PNS 2026 yang bisa mengubah masa depan banyak orang. Berderak pelan tapi pasti sebuah kabar besar kembali muncul ke permukaan dan langsung menyita perhatian jutaan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Kabar ini bukan rumor biasa, bukan spekulasi musiman, bukan sekadar obrolan warung kopi, tetapi sinyal resmi dari pemerintah mengenai rencana kenaikan gaji PNS tahun 2026 yang disampaikan oleh Menko Purbaya. Begitu informasi ini mulai diungkap, reaksi publik pun langsung beragam. Ada yang merasa lega, ada yang antusias, ada pula yang bertanya-tanya. Apakah kenaikan kali ini benar-benar akan lebih besar dari tahun sebelumnya? Dan apakah kebijakan ini akan memberikan dampak langsung terhadap perhitungan pensiun, taspen, THT, dan gaji pokok terakhir? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul secara wajar karena setiap kebijakan besar yang menyangkut gaji ASN tidak pernah berdiri sendiri. Kenaikan gaji bukan hanya urusan ASN aktif, tetapi otomatis berhubungan dengan rencana keuangan negara, struktur tunjangan, hingga hitungan pensiun yang menentukan kesejahteraan puluhan tahun ke depan. Karena itu, saat seorang pejabat setingkat Menko mulai membeberkan proyeksi kenaikan gaji 2026, artinya pemerintah sedang membuka pintu menuju sebuah kebijakan besar yang akan berdampak luas. Tidak ada kabar yang muncul tiba-tiba tanpa dasar. Selalu ada latar belakang, ada analisis fiskal, dan ada pertimbangan strategis yang membuat pemerintah berani berbicara mengenai rencana kenaikan 2 tahun sebelumnya. Banyak masyarakat bertanya, mengapa pemerintah mengumumkan rencana ini jauh sebelum tahun pelaksanaan? Jawabannya sederhana namun penting. Kenaikan gaji ASN adalah salah satu belanja terbesar dalam APBN. Dengan jumlah ASN lebih dari 4 juta orang, kenaikan 1% saja bisa menambah beban anggaran hingga triliunan rupiah. Apalagi jika pemerintah mempertimbangkan kenaikan lebih besar untuk mengejar ketertinggalan daya beli, memperbaiki struktur gaji, dan menyesuaikan tuntutan profesionalisme. Karena itu, kebijakan seperti ini tidak bisa diumumkan secara mendadak. Pemerintah membutuhkan waktu panjang untuk menghitung, mensimulasikan, dan menyesuaikan anggaran agar tetap stabil. Dan ini bukan hanya tentang PNS aktif. Calon pensiunan dan pensiunan yang saat ini sudah menikmati masa purna bakti pun sangat berkepentingan dengan kabar ini. Mengapa? Karena perhitungan pensiun selalu mengacu pada gaji pokok terakhir. Jika kenaikan diterapkan pada tahun mereka memasuki masa pensiun, maka dampaknya bisa sangat signifikan. Pensiunan bisa menikmati nilai pensiun bulanan lebih besar, THT lebih besar, dan rapel jika kebijakan diterapkan tidak dari awal tahun. Karena itu, begitu kabar ini muncul, banyak pegawai yang mulai menghitung ulang rencana pensiun mereka. Ada yang berencana menunda pensiun agar kenaikan 2026 bisa masuk dalam hitungan. Ada yang sudah mengatur proyeksi keuangan keluarga berdasarkan skenario kenaikan tersebut. Ya, namun sebelum kita tenggelam dalam harapan besar, kita perlu memahami gambaran penuh yang sedang terjadi. Pemerintah beberapa tahun terakhir menghadapi dinamika ekonomi yang tidak mudah, mulai dari pandemi, krisis global, harga komoditas yang naik turun, hingga tekanan inflasi di dalam negeri. Semua ini membuat penyesuaian gaji ASN beberapa kali tertunda atau hanya dilakukan dalam skala kecil. Pemerintah pada masa itu memilih prioritas lain seperti perlindungan sosial, penanganan kesehatan, dan stabilisasi ekonomi. Karena itu, wajar jika rencana kenaikan gaji 2026 ini dianggap sebagai angin segar setelah sekian lama tidak ada penyesuaian signifikan. Tetapi yang menarik bukan hanya soal kenaikan nominal. Yang lebih menarik adalah bagaimana pemerintah tampaknya sedang menyusun reformasi struktural yang lebih besar. Banyak analis melihat bahwa rencana kenaikan gaji 2026 ini tidak hanya menyentuh gaji pokok, tetapi bisa berhubungan langsung dengan rencana penyederhanaan tunjangan, reformasi remunerasi, dan penataan ulang struktur jabatan ASN. Banyak lembaga pemerintah saat ini memiliki tunjangan yang berbeda jauh satu sama lain.
Ada kementerian yang mendapat tunjangan besar, ada instansi daerah yang tunjangannya kecil. Ketimpangan ini sudah lama menjadi sorotan karena bisa menimbulkan kesenjangan internal. Jika pemerintah berani melakukan reformasi total, maka dampak kenaikan gaji 2026 akan jauh lebih besar daripada sekadar penambahan angka. Dalam berbagai bocoran diskusi, disebutkan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan skema kenaikan yang lebih adil, terutama bagi golongan bawah yang selama ini merasa tertinggal. Jika benar pemerintah menerapkan model progresif, maka kenaikan untuk golongan I dan II bisa lebih tinggi dibanding golongan III dan IV agar ketimpangan penghasilan bisa diperkecil. Ini juga sejalan dengan misi pemerataan kesejahteraan ASN yang selama ini sering disuarakan oleh berbagai kelompok masyarakat. Namun tentu saja masyarakat ingin tahu angka pastinya. Dalam banyak pembahasan publik, analis memperkirakan bahwa kenaikan gaji 2026 bisa lebih besar dari kenaikan rutin yang biasanya berkisar 5-8%. Mengingat inflasi yang cukup tinggi sejak tahun 2020, ditambah tekanan biaya hidup dan kebutuhan profesionalisme ASN, kenaikan yang lebih besar dianggap masuk akal. Ada analisis yang menyebut kenaikan bisa mencapai 2 digit, namun semua itu tetap harus menunggu hitungan resmi APBN. Yang pasti, pemerintah tidak ingin sekadar menaikkan gaji secara simbolis. Pemerintah ingin kenaikan tersebut benar-benar terasa di kantong ASN dan meningkatkan daya beli. Bagaimana dengan dampaknya terhadap pensiunan? Ini adalah bagian yang paling sensitif. Banyak pensiunan berharap bahwa kenaikan gaji pokok akan ikut menaikkan nilai pensiun mereka. Namun hal ini tergantung struktur kenaikan. Jika kenaikan lebih besar pada tunjangan, maka pensiunan tidak akan mendapat banyak manfaat karena tunjangan tidak masuk dalam formula pensiun. Sebaliknya, jika kenaikan berfokus pada gaji pokok, maka pensiunan dan calon pensiunan akan merasakan dampak langsungnya. Karena itulah penting sekali masyarakat mengetahui detail struktur kenaikan dan bukan hanya angka totalnya. Selain itu, dalam wacana reformasi pensiun, pemerintah sebenarnya sudah lama mempertimbangkan skema hybrid atau fully funded untuk menjamin keberlanjutan manfaat jangka panjang. Namun reformasi itu belum dijalankan secara penuh karena membutuhkan regulasi dan kesiapan fiskal yang besar. Selama reformasi belum diterapkan, perhitungan pensiun tetap menggunakan sistem lama yang sangat bergantung pada gaji pokok ASN aktif. Artinya, setiap kenaikan gaji pokok ASN otomatis meningkatkan nilai pensiun ratusan ribu pensiunan di seluruh Indonesia. Inilah yang membuat kabar kenaikan gaji 2026 begitu penting tidak hanya bagi ASN aktif, tetapi juga pensiunan. Jika rencana ini benar-benar dijalankan, maka pemerintah harus memastikan bahwa kenaikan tersebut tidak membebani APBN secara berlebihan. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara pembayaran gaji ASN, pembangunan nasional, bantuan sosial, dan program prioritas lainnya. Karena itu, pemerintah mengumumkan rencana ini jauh hari agar ada ruang untuk menyesuaikan APBN sebelum keputusan final dikeluarkan. Ini langkah strategis agar kebijakan tidak menimbulkan gejolak fiskal. Pada akhirnya, Fuad, yang diinginkan masyarakat bukan hanya angka, tetapi kepastian. Mereka ingin tahu kapan kebijakan ini diumumkan, kapan mulai berlaku, dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Mereka ingin memahami apakah kenaikan ini benar-benar menutupi kenaikan biaya hidup atau hanya menambah sedikit tanpa perubahan signifikan. Mereka ingin tahu apakah kebijakan ini akan membuat rencana keuangan mereka lebih stabil, apakah pensiunan bisa bernapas lebih lega, dan apakah ASN yang sedang berjuang di daerah terpencil akhirnya mendapatkan penghasilan yang layak sesuai beban kerja mereka. Kabar besar ini memang masih dalam pembahasan, tetapi sinyalnya sangat kuat. Pemerintah sedang menyiapkan sesuatu yang besar untuk ASN pada tahun 2026. Dan seperti biasa, kita akan terus mengikuti setiap perkembangan dengan informasi yang akurat, logis, dan bisa dipertanggungjawabkan. Bukan sekadar rumor, bukan sekadar spekulasi, tetapi analisis yang benar-benar bisa membantu masyarakat memahami arah kebijakan pemerintah.